Jadi kapan Pengadilan Agama Pemilahan berdiri itu pada tahun 1972 berdasarkan surat keputusan Menteri Agama tahun nomor 34 tahun 1972 tanggal 16 Maret tahun 1972. Kenapa pendiriannya berdasarkan SK Menteri Agama? Karena pada saat itu yang namanya peradilan agama itu untuk pembinaan organisasi, terus keuangan sama administrasinya itu di bawah Kementerian Agama. Kalau sekarang semuanya di bawah Mahkamah Agung. Nah, itu peradilan agama. Kalau peradilan umum dulu, kalau yang namanya pembinaan administrasi, terus keuangan sama organisasi itu di bawah Kemenkumham, Kementerian Kehakiman lah dulu lah namanya, Kementerian Kehakiman. Nah, dari sejak diterbitkannya SK tersebut, sejak itulah Pengadilan Agama ini berdiri, Pengadilan Agama Pemilahan ini berdiri. Gitu. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Pemilahan ini sebelumnya Pengadilan Agama Pemilahan ini sebelumnya belum ada ya. Wilayah pemilahan terus wilayah Kabupaten Indragiri Hilir ini dulu masuk dari kekuasaan wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Rengat. Karena pada saat itu kan daerah Indragiri Hilir sendiri itu baru dimekarkan tahun 1965 kan dari Indragiri Hulu. Nah, dari tahun 1972, dari tahun 1965 sampai 1972 itu orang-orang Indragiri Hilir ini yang mau sidang, yang mau daftar sidang, mau daftar perceraian atau apa, itu semuanya ke Rengat sana buat daftar. Karena ya itu tadi yang saya jelaskan kan, Pengadilan Agama Rengat pada waktu itu wilayah yuridisinya sangat luas kan gitu. Bagaimana struktur organisasi? Kita sambil jalan ya? Boleh, Pak. Boleh. Nah, ini struktur organisasi Pengadilan Agama Pemilahan. Struktur paling atas. Nah, 4 ini 1, 2, 3, 4 ini merupakan struktur pimpinan. Struktur pimpinan di Pengadilan Agama Pemilahan. Ada yang namanya ketua sama wakil. Ketuanya sekarang tuh Pak Amir Hamzah. Kalau wakil sekarang kita belum ada, soalnya wakilnya kemarin baru pindah ke Jambi, pindah ke salah satu kabupaten di provinsi Jambi, Sungai Penuh namanya, Kabupaten Sungai Penuh. Nah, ketua dan wakil ketua ini fungsinya mengawasi seluruh pekerjaan baik yang dilakukan oleh panitera ini, kepaniteraan ini tugasnya untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan perkara. Kalau yang sekretaris ini berkaitan dengan organisasi, administrasi dan keuangan kayak gitu. Nah, ini saya mau koreksi ya pertanyaannya, karena kita ini kan lembaga yudikatif. Jadi yang namanya pembinaan terus pelaksanaan hukum Islam ini kan sifatnya aktif. Itu sebenarnya masuk dalam kewenangan lembaga eksekutif kayak Pemda, Polisian, Kejaksaan, kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk kayak gitu kita nggak punya wewenang untuk itu. Kita di sini sifatnya pasif. Jadi ketika ada yang minta untuk misalnya memberikan pertimbangan dari Pemda, misalnya minta pertimbangan hukum terkait hukum Islam, nah itu baru kita bisa kasih kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak pembinaan atau pelaksanaan hukum Islam itu terlalu aktif, kita seakan-akan kita luar, padahal kita basic kita tuh menerima. Kalau ada misalnya pertanyaan dari luar gitu.
Jadi wawancara yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa berdirinya Pengadilan Agama Tembilahan pada tahun 1972 yang dicetuskan oleh Dr. Andes Haji Zainal Arifin Syah merupakan bentuk kemajuan hukum bagi masyarakat Injil, karena masyarakat tidak perlu lagi untuk mengurus perkara pengadilan agama. Untuk struktur organisasi, Pengadilan Agama Tembilahan memiliki 4 pimpinan, yaitu ketua, panitra, dan sekretaris. Setiap pimpinan bertugas mengawali struktur yang berada di bawahnya. Samping itu terdapat posisi yang sejajar dengan pimpinan, yaitu 4 orang hakim yang sifatnya independen. Hakim dan pimpinan terhubung secara koordinasi. Pengadilan Agama Tembilahan memiliki visi-misi, tugas pokok, dan fungsi yang sama dengan pengadilan agama lainnya di Indonesia. Karena pada dasarnya setiap pengadilan agama berada di bawah naungan lembaga yang sama, yaitu Mahkamah Agung. Visi pengadilan agama ialah mewujudkan pengadilan agama Tembilahan yang agung. Sedangkan tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Lalu, salah satu fungsi Pengadilan Agama Tembilahan yang berpengaruh terhadap masyarakat ini adalah memberikan pertimbangan hukum Islam kepada pemerintah daerah jika diminta. Jika melihat kewenangan dari Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Tembilahan tidak dapat berperan secara aktif dalam pembinaan dan pelaksanaan hukum Islam di Injil, karena Pengadilan Agama merupakan lembaga yudikatif dan tidak bisa menjalankan fungsi aktif dalam masyarakat. Namun, Pengadilan Agama Tembilahan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia terkait dengan penerapan hukum Islam bila diminta oleh dinas-dinas tertentu. Nah, besarannya ialah Pengadilan Agama Tembilahan tidak dapat membina dan melaksanakan hukum Islam di Indonesia secara aktif. Oleh karena itu, perlu adanya pengoptimalan fungsi dari Pengadilan Agama. Pengoptimalan fungsi tersebut seharusnya tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan Agama, namun juga harus dikoordinasikan dengan lembaga-lembaga lain, khususnya lembaga eksekutif yang bisa berperan aktif dalam pembinaan dan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Terima kasih.